Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul burhan. Ibu-ibu dan bapak sekalian, sama-sama dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadiratnya karena baru saja kita menunaikan ibadah puasa, salat berjamaah diawali dengan tadarusan. Semoga pada hari-hari menjelang bulan suci Ramadan ini hati kita menjadi bersih, pikiran kita menjadi lurus, jiwa kita menjadi lunak, langkah-langkah kita menjadi pasti, dan insya Allah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, seperti biasanya sebelum kita melanjutkan pengajian ini, marilah kita menundukkan kepala kita, menundukkan diri kita, menundukkan jiwa, segenap potensi yang kita miliki, dan kita berikan kesempatan kepada semuanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tawadhu, meletakkan diri kita serendah mungkin di depan Allahu Akbar, di depan Al-Ali Maha Tinggi. Kita mengatur pernapasan, Bapak Ibu. Kita serahkan sepenuhnya diri kita, sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah Dia yang Maha Kuasa. Kita telah melakukan amal perbuatan yang kita anggap baik, yang maksimum, berapapun kemampuan kita, dan serahkanlah sepenuhnya kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah kemampuan hamba-Mu. Hanya bisanya seperti ini mengabdi terhadap-Mu ya Allah. Maafkan hamba-Mu jika belum bisa seperti para arifin, para aulia, para kekasih-Mu yang lain. Iman kami yang pas-pasan hanya seperti ini yang bisa kami lakukan. Padahal sesungguhnya kami juga sungguh-sungguh ingin seperti mereka. Padahal hamba-Mu juga ingin seperti mereka, dekat dan dekat sedekat-dekatnya kepadamu ya Allah. Tapi belenggu kehidupan duniawi kami yang menghalangi kami untuk itu. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, suasana batin yang berjamaah seperti ini ya Allah, kami yakin Engkau masih gembira dan Engkau masih tersenyum menyaksikan hamba-Mu yang sedang berbuka puasa barusan, hamba-Mu yang sedang menyembah berjamaah bersama kepada-Mu ya Allah. Inilah kami para hamba-Mu, kembali sujud tersungkur di hadapan-Mu, di hadapan kebesaran-Mu, di hadapan ketinggian-Mu ya Allah. Tidak henti-hentinya hamba-Mu memohon pengampunan, tidak henti-hentinya hamba-Mu memohon pertolongan, dan tidak henti-hentinya hamba-Mu memohon bimbingan. Ampunilah kami, bimbinglah kami, bantulah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, apalah artinya hamba-Mu yang hanya memiliki iman yang secuil seperti ini? Apalah artinya hamba-Mu yang bergeliman dosa seperti ini? Apalah artinya hamba-Mu yang dhaif seperti ini? Apalah artinya hamba-Mu yang tidak pernah meningkatkan kebajikannya meskipun umurnya semakin bertambah? Apalah artinya hamba-Mu yang setiap hari membaca, belajar, tetapi tidak sanggup untuk merealisasikan seluruh pelajaran-pelajarannya?
malam hari ini hamba-Mu hadir sebagai bagian dari upaya kami untuk menunjukkan ketulusan kami terhadap-Mu ya Allah. Inilah kami para hamba-Mu, betul-betul hanya bisa pasrah terhadap-Mu, betul-betul menyerahkan diri ini sepenuhnya terhadap-Mu. Terserah Engkau ya Allah, segalanya kami telah serahkan padamu. Kalau boleh kami memohon ya Allah, detik-detik menjelang bulan suci Ramadan ini, bersihkanlah pikiran jiwa kami sebelum bulan Ramadan itu hadir, sehingga bulan Ramadan yang akan datang tugasnya bukan lagi membersihkan yang Engkau telah bersihkan. Giliran bulan Ramadan akan mengisi sesuatu yang sudah Engkau bersihkan. Wahai Ramadan, isilah kami dengan isian-isian yang penuh dengan kemaarifahan. Berikanlah sesuatu yang lain daripada yang lain yang pernah kami peroleh tahun-tahun sebelumnya. Wahai Ramadan, berikanlah rahasia-Mu terhadap diri kami. Berikanlah kekhususan-kekhususan yang Engkau genggam sendiri, yang tidak Engkau berikan kepada orang awam. Anugerahkanlah pemberian dan hadiah-Mu yang khusus itu kepada kami semua, segenap jamaah kita semua Sunda Kelapa. Berikanlah kekhususan itu yang langka Engkau berikan kepada orang lain. Kami mohon, wahai bulan Ramadan, sebentar lagi Engkau akan mendarat di lubuk hati kami yang paling dalam. Inilah kami telah berusaha untuk menyiapkan pangkalan pendaratan, membentangkan karpet merah agar Engkau bisa bermukim di dalam batin kami selama bulan suci Ramadan, menemani kami, mendirikan salat lail, menyemangati kami untuk mengaji, membaca zikir. Wahai Ramadan, laporkanlah perbuatan-perbuatan kebajikan kami nanti kepada Allah. Jangan melaporkan kemalasan-kemalasan kami. Wahai Ramadan, tersenyumlah pada kami semua, karena kami telah menjemput-Mu sejak bulan Sya'ban dengan puasa sunat kami. Hanya itulah yang bisa kami lakukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah kami para hamba-Mu, tidak pernah henti-hentinya memohon terhadap-Mu ya Allah. Bantulah kami di dalam meraih apa yang kami cita-citakan, kebahagiaan dunia dan di akhirat. Jadikanlah kami semuanya husnul khatimah. Jangan Engkau menjemput kami di saat-saat kami masih tersisa sedikit pun dosa yang tidak Engkau maafkan. Jangan menjemput kami di saat-saat masih ada terbengkalai urusan-urusan duniawi kami yang belum tuntas dengan keluarga kami. Jangan menjemput kami di saat-saat belum punya tempat yang layak di sisi-Mu di hari kemudian nanti ya Allah. Jemputlah hamba-Mu pada saat Engkau telah menyiapkan tempat yang sungguh sangat layak, seperti halnya tempat-tempat yang Engkau persiapkan para kekasih-Mu yang lain. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim,
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, semoga Allah membersihkan pikiran kita, membersihkan jiwa kita, membersihkan seluruh dosa-dosa lahir batin kita, sehingga insya Allah ringan bawaannya kita menjalani sisa-sisa hidup yang kita dipinjamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Baiklah Ibu Bapak sekalian, kita melanjutkan materi kita pada malam ini. Sekali lagi saya ulangi materi kita yang lalu satu bait. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, mata awshaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu an yaftaha laka babal unsi bih. Apabila Allah telah membuatmu merasa bosan dengan makhluk, maka ketahuilah bahwa Dia hendak membukakan untukmu pintu keintiman dengannya. Manakala ibu bapa merasa bosan dengan apa yang ada di sekitarnya, apa yang meliputi di dalam dirinya dan di sekeliling dirinya, itu pertanda Allah mengutus dan sekaligus membuka tabir-tabir rahasianya. Allah mulai memanggil kita untuk memperkenalkan dirinya. Ketika pada satu saat kemewahan rumah tidak lagi terasa,
kecantikan, ketampanan suami istri tidak lagi terlalu di atas segala-galanya. Ketika uangnya begitu banyak tidak lagi membahagiakan kita. Pada saat itu sesungguhnya harus dibaca sebagai undangan Allah untuk hadir pada dirinya sendiri. Allah membukakan pintu pada saat itu, pada detik itu. Dekatilah dia, panggillah namanya. Ya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Sujud kita menghadap ke kiblat, lupakan semuanya. Ya Allah, memang semuanya membosankan, semuanya menjenuhkan. Satu-satunya yang tidak pernah membosankan, menjenuhkan hanya Engkau ya Allah. Insya Allah begitu kita berjumpa dengan Allah, liqa Allah, maka pada saat itu jiwa kita akan plong, maka jiwa kita akan menjadi utuh kembali dan semangat hidup persis yang dialami Rasulullah setelah Mi'raj, berangkat dari rasa frustrasi dan turun dengan jiwa yang penuh semangat. Inilah makna daripada bait ini. Apabila Allah telah membuatmu merasa bosan dengan makhluk, ketahuilah bahwa Dia hendak membukakan untukmu pintu keakraban dengannya. Dalam pandangan seorang arif, banyak hal yang menyakitkan bagi manusia lain, namun baginya sangat membahagiakan. Ada pula yang secara lahir tampak sebagai ujian, namun pada hakikatnya yang ia rasakan adalah karunia. Di balik penderitaan ada sebuah kenikmatan yang luar biasa karena masuk dalam wilayah ketuhanan yang sangat dalam. Pintu yang hendak dibuka, yang paling menyenangkan bagi para penempuh jalan atau salik menuju Allah ialah ia disibukkan dengan penilaian Allah atas dirinya, bukan penilaian manusia terhadap dirinya, hingga ia cenderung untuk melupakan penilaian manusia atasnya. Inilah pintu yang hendak dibukakan Allah Ta'ala untuk mereka. Orang yang sudah sampai ke tingkatan ini, dia sudah mulai berbeda pandangan dengan mayoritas. Dia punya kriterianya sendiri. Sekalipun orang lain mungkin kecewa, tetapi dia menikmati dirinya sendiri. Dan demikian pula sebaliknya. Berikutnya, Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu an berkata, "Mata atlaqa lisanaka bit talab, fa'lam annahu yuridu ay yu'tika." Ketika Allah mengendurkan, memudahkan lidahmu untuk meminta kepadanya, ketahuilah bahwa Dia hendak memberimu. Jika Allah memberikan suatu puncak cobaan, itu isyarat bahwa kita akan dikabulkan doanya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah menyampaikan sebuah hadis Nabi, siapa yang telah mendapat izin untuk berdoa kepada Allah Ta'ala, maka berarti telah dibukakan baginya pintu rahmat, dan Allah lebih menyukai apabila sang hamba yang berdoa itu minta ampunan, kemudian memohon agar diselamatkan dalam menjalani kehidupan di dunia ini hingga di akhirat kelak. Tidak minta macam-macam, hanya sederhana, istiqamah di dalam jalan kebenaran. Rasulullah bersabda, barang siapa diizinkan berdoa, berarti tidak terhalang untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah tidak menerima doa hambanya, padahal Allah telah membuka pintu rahmat bagi hambanya yang meminta. Hamba Allah yang arif senantiasa tidak putus-putusnya berharap kepada Allah. Ia enggan memutuskan tali taubatnya. Tali apa itu?
tautannya, ya, pertautannya dengan Allah. Ini Syekh Ibnu Athaillah. Jadi seseorang yang hamba dikaruniakan kekhususan oleh Allah, dia tidak ingin diputuskan hubungannya dengan Allah barang sedikit pun. Nah, penjelasan tentang kebutuhan orang arif hanya kepada Allah, ini materi baru. Lanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-arifu la yazulu ittiraruhu wa la yakunu ma'a ghairillahi qararu. Seorang arif tak kunjung hilang kebutuhannya kepada Allah, dan apabila ia bersandar kepada selain Allah, niscaya tidak akan pernah tenang. Ketenangan itu manakala kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru ketika kita berpisah dengan Allah, di situ kita tidak tenang. Manakala ketenangan bisa kita peroleh pada makhluk, maka sesungguhnya itu bukan ketenangan abadi. Manakala ketenangan itu kita peroleh pada saat kita bersandar kepadanya, sesungguhnya itulah ketenangan yang abadi. Ya, kita kadang-kadang ragu, seolah-olah ketenangan itu kita peroleh di balik makhluk, di backup, ya, dijamin. Padahal ketenangan yang kita peroleh dari seorang hamba atau makhluk itu hanya berjangka pendek. Tetapi ketenangan yang kita peroleh dari Allah, insya Allah itulah yang akan berjangka panjang. Inilah yang disebut seorang arif tidak kunjung hilang kebutuhannya kepada Allah, dan apabila ia bersandar kepada selain Allah, niscaya tidak akan pernah tenang. Iya, ini berat, implikasinya, implementasinya juga sangat berat. Bagaimana hati ini bisa tenang kalau kita tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa? Justru karena kita sudah merasa punya apa-apa dan juga sudah punya macam-macam dan siapa-siapa, maka kita bersandar terhadap makhluk itu sendiri. Akhirnya kita mabuk dan lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru di situ awal ketergelinciran kita. Justru ketika kita merasa tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa, dan yang kita miliki tentunya tidak ada lain kecuali hanya Allah, maka sesungguhnya disitulah kita akan mendapati hakikat ketenangan hidup. Hakikat ketenangan hidup ini mahal sekali, mahal sekali. Tidak ada dijual di tempat lain. Kenyamanan bisa kita peroleh di bintang 5 hotel. Kelezatan bisa kita peroleh di restoran mewah. Tapi belum tentu di situ ada ketenangan. Ketenangan tidak mutlak harus ada di tempat yang mewah. Boleh jadi ketenangan itu muncul di gubuk reog, dan justru di dalam istana, di situ tidak ada ketenangan. Seorang arifin, dia akan melihat dan memilih ketenangan abadi, itulah yang paling penting. Sampai-sampai Nabi Yusuf alaihissalam pernah memberikan suatu pernyataan, as-sijnu habbu ilayya. Ya Allah, penjara lebih aku sukai ketimbang hidup di dalam gemerlapannya istana. Di istana kami bisa memuaskan batin lahiriah kami, tapi di penjara kami bisa tersungkur memuaskan batin kami. Lebih memilih hidup di dalam penjara ketimbang kegemerlapan istana. Ya, as-sijnu ahabbu ilayya. Penjelasan, seorang yang arif sangat mengenal dirinya sendiri, serta mengetahui pula tidak ada suatu kepuasan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama masih ada kepuasan yang disandarkan kepada makhluk, itu bisa diartikan pengingkaran terhadap kepuasan sejati dari yang maha pemberi kepuasan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kepuasan yang kita peroleh dari makhluk harus disandarkan kepada Allah. Ya Allah, aku bukan pemilik sejati rumah ini,
Engkaulah maha pemilik sejatinya. Ya Allah, aku bukan pemilik sejati kendaraan mewah ini, Engkaulah yang maha memilikinya. Ya Allah, istri saya atau suami saya, aku bukanlah pemilik utamanya, Engkau sesungguhnya adalah pemilik sejatinya. Bahkan diri kami sendiri tidak aku miliki, tetapi Engkaulah pemilik sejatinya. Apabila hidup ini disandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bumi ini datar, tidak ada lagi pendakian dan tidak ada lagi jalan terjal. Ya, hidup ini menjadi lapang, datar, dan insya Allah husnul khatimah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'al lakum khulafa'al ard. Ini ayat Bapak Ibu. Dalam artinya ini, bukankah Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Allah bertanya, bukankah dia aman? Bukankah dia, yaitu Allah, yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu, wahai manusia, sebagai khalifah, pemimpin di bumi ini? Ya. Ingat yang bacaan kita pertama, jika Allah akan mengabulkan doa kekasihnya, maka dia ciptakan trigger. Apa itu trigger? Situasi emosional yang membuat dirinya khusyuk berdoa. Jadi jika Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa hambanya, maka terlebih dahulu biasanya Allah menciptakan suatu kondisi batin pada orang itu untuk betul-betul bisa khusyuk dan betul-betul bisa menjiwai doanya. Dan itulah caranya Allah untuk mengabulkan doa hambanya. Doa yang dipanjatkan dengan setengah hati, tidak menukik dalam batin. Kita sendiri tahu doa saya ini gak bakalan tuh sampai ke langit, paling lantai 2, lantai 3. Ya. Energi batin yang mendorong doa itu, biasanya Allah mengutus sesuatu. Ya. Biasanya misalnya, ya, kalau orang akan diberikan jodoh yang ideal baginya, biasanya diperlihatkan tanda-tanda dia dihina oleh pasangan semuanya yang tadi. Ada calonnya yang menghina sampai ke titik nadir yang paling rendah, sehingga orang itu merasa sangat-sangat tertekan, sangat tertindas, dan sangat terhina. Justru itulah caranya Tuhan untuk menerima doa hambanya. Dia menciptakan suatu kondisi batin yang sangat menderita, dan justru di situ akan berdoa. Itulah rahasianya. Allah akan menerima doa orang yang teraniaya seperti itu. Akibatnya atau efeknya berikutnya, tiba-tiba ada yang melamar, ya Allah, ternyata ini hikmahnya, Engkau membiarkan dia menghina aku, tetapi malaikat datang menggantikannya. Ya, banyak sekali dia di PHK di dalam suatu tempat, tetapi dia mendapatkan suatu kenikmatan tersendiri di pekerjaannya yang baru. Ini rumus-rumus kehidupan, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi, jika Allah akan mengabulkan doa hambanya, maka diciptakan suatu kondisi batin. Hati-hati terhadap kondisi batin, manfaatkan sebaik mungkin. Sebab kalau itu dibiarkan berlalu tanpa memanfaatkannya, maka kita termasuk orang yang menyia-nyiakan kesempatan baik. Allah selalu menolong hambanya. Allah selalu menolong hambanya yang tidak putus-putus mendekati dan menghampirinya di saat duka dan sedih. Allah tambah mendekati dan menolong para hamba yang selalu mendekatinya.
Ittaqud du'ail madlum, kata Rasulullah. Takutlah terhadap doanya orang yang teraniaya. Langit bisa runtuh, bumi bisa goncang akibat doa orang yang teraniaya. Makanya itu Rasulullah SAW juga memperingatkan, wahai umatku, manakala kamu berada di dalam suasana yang sangat menderita, ingat Allah, jangan pernah engkau mendoakan orang lain untuk binasa, sebab itu berbahaya. Ketika Rasulullah dilempari kakinya sampai tumitnya berdarah-darah di Taif, puncak kesedihan Rasulullah, ya Allah, saya sudah mewakafkan hidup saya berjuang di jalan-Mu ya Allah, tetapi imbalannya adalah umatku melempari aku batu dan kotoran sebagai penghinaan terhadapku. Datanglah malaikat penjaga gunung Taif, ya Rasulullah, mau enggak aku bantu engkau menyelesaikan persoalanmu? Aku akan tindis penduduk Taif ini. Rasulullah, wahai sahabatku, terima kasih tawarannya, tapi kalau saya ingin memohon pertolongan, tentu pertama kali kami harus datang kepada yang Maha Penolong, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengganggu umatku, sebab mereka tidak tahu siapa aku. Kelak kalau mereka tahu siapa sesungguhnya diriku, maka insya Allah umatku akan sayang terhadapku. Sejarah menentukan berikutnya, bahwa si penghina, si pelempar kotoran, bahkan yang membuat lututnya, kakinya berdarah, dialah kemudian menjadi pembela mati-matiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kita tidak sabar menunggu perjalanan sejarah, padahal sejarah masih berlanjut, dan Allah seperti yang dipertontonkan kepada kita semua kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah teladan kita. Bahkan diteriak-teriakan, innaka lamajnun, kamu itu orang gila, segala macam. Ya. Tapi Rasulullah tidak pernah mendoakan binasa umatnya. Ini modal contoh teladan buat kita. Jangan pernah ada di antara kita mencontoh Nabi Nuh alaihi salam. Ya Allah, 950 tahun lamanya saya berdakwah, tapi yang percaya terhadapku masih bisa dihitung jari. Binasakan saja semua ya Allah. Datanglah banjir Nuh, tenggelam kecuali yang naik di perahunya. Ini yang membuat Nabi Nuh di padang mahsyar takut menghadap kepada Allah karena pernah mendoakan umatnya binasa, dan binasa beneran. Ya. Kemudian kita mendengarkan suara azan dulu. Allah selalu menolong hambanya yang tidak putus-putus mendekati dan menghampirinya di saat duka dan sedih. Allah tambah mendekati dan menolong para hamba yang selalu mendekatinya, menerima permohonan dan ampunan serta menyelamatkan hamba dari mara bahaya. Bapak Ibu sekalian, rahasia-rahasia Allah susah untuk kita terjemahkan. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan satu contoh kasus yang unik dan lain daripada yang lain, contoh generik, contoh yang umum. Sudah terlalu banyak, dan itu adalah cenderung biasa-biasa. Tapi terkadang Allah mengutus hambanya untuk menjadi contoh yang khusus, contoh istimewa, berbeda dengan apa yang selama ini diperlihatkan kepada kita,
seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah satu contoh khusus, contoh unik, ya. Contoh teladan yang umum banyak di sekitar kita. Tapi Allah kadang-kadang ingin mempertontonkan suatu keajaiban di dalam kehidupan ini dengan menampilkan contoh yang sangat langka. Contoh yang sangat langka itu ternyata memperkaya wawasan kita semua. Banyak sekali keunikan-keunikan yang sering kita pelajari dalam pemandangan hidup kita. Justru kita diberi pelajaran oleh anak kecil, kita mendapatkan pelajaran oleh orang yang relatif kelas sosialnya sangat rendah. Ada contoh terbalik, ada contoh keunikan yang ditampilkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan di sini. Berikutnya, cahaya Allah yang menerangi hati manusia. Nah, ini dia. Anat tawahir bil anwari atarihi wa anaras sarai bi athwari awsafihi li ajli talik afalat anwarud dawahir walam ta'fal anwarul qulub was sarair walidhalika qila inna syamsan nahara taghrubu bilailin wa syamsal qulubi laysat taghib. Allah menerangi alam lahir dengan cahaya makhluknya dan menerangi rahasia hati dengan cahaya sifatnya. Karena itu cahaya alam lahir terbenam, sementara cahaya hati dan rahasia hati tidak akan pernah terbenam. Karena itu dikatakan, sesungguhnya matahari siang terbenam kala malam menjelang, namun matahari tidak akan pernah terbenam. Jadi Syekh Ibnu Athaillah kadang-kadang menyampaikan pesan dari bahasa batin yang sangat dalam, tapi kadang-kadang juga menggunakan syair seperti ini. Kali ini kita dinasihati dalam bentuk syair. Allah menerangi alam lahiriah dengan cahaya makhluknya. Kita malam ini mendapatkan penerangan dari listrik. Di siang hari kita mendapatkan penerangan dari matahari. Itu cahaya fisik. Dan menerangi rahasia hati dengan cahaya sifatnya. Batin kita menjadi sangat bercahaya. Lentera hati kita itu karena tersinari oleh sifat-sifat rahmannya, kasih sayangnya, sifat-sifat cinta sucinya terhadapnya. Itu adalah lentera hati. Karena itulah cahaya alam lahir terbenam, matahari bisa terbenam, listrik bisa mati lampu, sementara cahaya hati dan rahasia hati tidak akan pernah terbenam. Selama kita bersama Allah, maka jangan khawatir untuk kesepian. Orang yang selalu merasa sendirian dan kesepian, itu pertanda belum bersahabat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersahabat dengan Allah tidak takut kesepian. Semakin kesepian semakin menikmati. Dan orang seperti ini takut biasanya dengan keramaian, karena di tengah keramaian seringkali tidak ada dia. Di tengah kesepian seringkali selalu ada dia. Ya. Makanya itu hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita lebih banyak habis hidupnya di tengah keramaian, berarti kita lebih seringkali kehilangan dia. Sebaliknya, kalau kita lebih banyak berada pada dunia kesepian, insya Allah kita akan lebih banyak bersama-sama dengan dia. Belum saatnya kita seperti Rasulullah, apakah dalam keadaan ramai atau sepi, selalu ada dia. Karena dia itu siapa, mereka itu siapa, keramaian itu siapa, sama saja dengan kesepian itu. Siapa sesungguhnya yang sepi itu dan siapa yang ramai itu
tidak lain adalah dia juga. Kita sebagai orang awam belum bisa menyamakan antara keramaian dan kesepian, antara kesunyian dan kebisingan. Bagi orang yang makamnya sangat tinggi, sudah tidak bisa membedakan mana suara bising, mana kesunyian. Sunyi dan bising sama baginya, semuanya adalah dari Allah dan tidak bergeming dengan kebisingan, tidak juga bergeming dengan kesunyian. Sunyi, sepi, ramai dan riuh sama-sama dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah SAW masih turun naik di Gua Hira, masih membedakan antara kesunyian dan keramaian. Ketika ia dilantik, Iqra bismi rabbik, sudah sempurna makam pencapaiannya. Nabi sudah tidak terpengaruh antara kesunyian dan keramaian. Kita diminta mencontoh Rasulullah, samakanlah keramaian dan kesunyian, sama-sama dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pesan dari Syekh Ibnu Athaillah dalam bait ini. Karena itulah cahaya alam lahir dan terbenam, sementara cahaya hati, rahasia hati tidak akan pernah terbenam. Karena itu dikatakan sesungguhnya matahari siang terbenam kala malam menjelang, namun matahari batin tidak akan pernah terbenam. Iya, luar biasa kan Bapak Ibu dalamnya ini. Ketika orang sudah mampu berpikir from within, berpikir dalam dirinya sendiri. Ketika orang itu mampu menghibur dirinya sendiri, tidak tergantung lagi pada dunia luar dan orang lain, maka orang itu dia bisa menyetel dirinya, dia bisa merasa ramai dan dia juga bisa merasa sepi. Ya. Kenapa? Karena kendali pada dirinya sendiri. Dirinya tidak dikendalikan oleh faktor luar. Kita masih terkadang atau mungkin juga jangan-jangan masih selalu terpengaruh oleh situasi luaran diri kita sendiri. Kalau lagi mood di luar, maka di dalam batin kita juga lagi mood. Kalau di luar lagi tidak mood, maka batin kita juga di dalam tidak mood. Kenapa? Karena faktor eksternal yang memberikan pengaruh terhadap diri kita. Belum mampu diri kita untuk self assertif, mempengaruhi dirinya sendiri dan mengunci pengaruh luar oleh inner powernya sendiri. Penjelasan, cahaya bagi alam semesta adalah cahaya Allah yang menerangi hati para hamba yang mengetahui kebenaran dan menghiasi batin hamba yang soleh dan taat. Ya, dalam ayat itu kan ada nurun ala nur, itu surah An-Nur. Di situ ada satu ayat yang sangat penting. Oleh karena itu hati hamba yang telah mendapat sinar ilahiyah tidak pernah redup dan selamanya akan bersinar seperti matahari menyinari rembulan yang menyinarkan cahaya sepanjang malam. Cahaya itu memberikan ketenangan dan keteduhan hati. Ya. Cahaya batin tidak memancarkan secara mutlak adanya cahaya fisik. Ya, sering syair mengatakan begini, bahasa Arabnya Bapak Ibu sekalian saya artikan. Ya. Malam itu memang menampilkan kegelapan. Malam itu menampilkan warna atau rona hitam. Tapi bukankah hitam itu adalah manis? Ya. Ada syair bahasa Arabnya itu syair sufi. Malam memang hitam, tapi hitamnya malam adalah hitam manis. Ya. Siang memang adalah terang, tapi terangnya adalah kering. Nah.
cahaya ilahi dari Allah yang menyelusup masuk ke dalam hati lisan melebihi sejuknya sinar rembulan, memantulkan penawar ke dalam jiwa manusia sehingga bertambah akrablah sang hamba dengan sang Khalik. Bapak Ibu sekalian, konon para wali, ya, aulia Allah sudah bisa mencicipi cahaya yang tidak bersumber dari matahari atau listrik, tapi cahaya itu diperoleh dari dirinya sendiri, N huruf besar, cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka tidak mampu melukiskan indahnya cahaya itu seperti apa. Ya. Cahayanya sangat lain, berbeda dengan cahaya listrik di sini. Cahayanya berbeda dengan komputer yang menampilkan 3000 warna. Itu. Cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala merasuk ke dalam tubuh, menyinari pikiran, bahkan membersihkan seluruh noda-noda hitam yang ada pada diri seseorang. Nah itu. Jadi kayak scan. Di scanner itu, di scan itu kan apa itu kalau alat itu, kalau di CT scan itu kan masuk ke dalam laci, semua dari ujung kepala sampai ujung kaki di scan, bersih, dan pada saat itu bercahaya dan memantulkan cahaya. Jadi inilah cahaya-cahaya yang ajaib bisa dilukiskan oleh syair-syairnya para sufi. Jadi ketika sufi berbicara tentang cahaya, kadang-kadang susah kita pahami karena dia mampu merasakan cahaya itu. Sementara cahaya yang kita sering saksikan adalah cahaya ini. Ini dan itu berbeda. Yang itu adalah cahayanya dia, yang ini adalah cahayanya makhluknya dia. Jiwa sakinah dan mutmainnah, cahaya Allah yang berupa sifat-sifat Allah yang suci dan mulai bersinar di dalam hati sanubari manusia, ya. Memperteguh keyakinan sehingga si hamba mendapat kesejukan dan kenikmatan dalam jiwanya sendiri. Dadanya menjadi lapang seperti samudra, sehingga apa isinya samudra, sekalipun kotoran menyerbuh dari muara-muara sungai yang kotor, sungainya Jakarta apalagi kan, ya, lumpur dari sungai-sungai yang longsoran tanah yang putih itu tidak akan mampu untuk memberikan warna samudra itu sendiri. Jadi kalau hati sudah seperti samudra, cobaan dan kritikan seperti apapun yang datang padanya, dia tidak akan bergeming sedikit pun. Kenapa? Dia sudah seperti samudra. Tetapi orang yang hatinya seperti gelas menyempit, setetes tinta masuk ke dalam gelas ini, maka itu langsung berwarna hitam, maka hatinya akan sumpek. Maka itu muncullah kata-kata lapang dada, lentera hati. Nah itu kan, lentera hati, lapang dada, sama sih sebetulnya. Kalau orang itu sudah mampu menampilkan cahaya-cahaya ilahi di dalam batinnya, maka insya Allah orang itu dia akan menempuh kehidupannya secara datar, tidak ada pendakian dan tidak ada terjal, semua datar dan semuanya respect terhadapnya. Merasakan kesejukan dalam kelezatan iman dalam jiwa akan menumbuhkan ketenangan yang sangat diperlukan oleh jiwa yang resah dan gelisah. Saya ulangi, merasakan kesejukan dan kelezatan iman. Contohnya Bapak Ibu sekalian, entah kenapa tiba-tiba sholat tahajud kita itu khusyuk. Entah kenapa tiba-tiba kita membaca kitab suci itu sangat nyaman rasanya. Entah kenapa tiba-tiba membaca buku-buku tasawuf itu nikmat sekali. Entah kenapa tiba-tiba memutar kaset-kaset pengajian itu bahagia sekali. Entah kenapa tiba-tiba kita menikmati sebuah ceramah, entah itu di TV atau di mana, nikmat sekali.
maka setetes kenikmatan, secercah cahaya masuk ke dalam batin kita, itu akan meringankan beban hidup kita sepanjang hari, Bapak. Bayangkan kalau setiap hari kita sholat mencapai puncak dan menciptakan cahaya batin seperti itu, maka 24 jam hidup ini akan putih, tidak ada dendam, tidak ada beban, dan ringan bawaannya. Jiwa akan menjadi sakinah dan mutmainnah setelah mendapat sinar yang menerangi hidup manusia lahir dan batin. Subhanallah, ini yang dicita-citakan kita, Bapak Ibu, ya. Bukan yang banyak yang kita perlukan sebetulnya, tapi berkah. Untuk apa banyak tapi tidak berkah? Kecil tapi berkah itu seringkali lebih baik ketimbang banyak tapi tidak berkah. Memberi kekuatan dan keteguhan, itu manfaat cahaya tadi. Ketenangan jiwa yang mendapat sinar dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, power yang luar biasa, memberikan force, keteguhan dalam mempertahankan hidup suci di dalam ketaatan, serta memperkokoh atau istiqamah, mempertahankan keimanan dan keyakinan. Inilah dia. Kalau orang memiliki cahaya batin semakin terang, maka dia akan semakin tegar, istiqamah, dan tidak bergeming sedikit pun. Gelombangnya, volumenya, stylenya, setelannya itu tetap mengarah ke arah kiblat, tetap mengarah ke sensornya, yaitu Allah Ahad, Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita lagi, Allah Subhanahu wa taala telah menerangi alam semesta ini dengan cahaya matahari, bulan dan bintang. Cahaya itu adalah pantulan dari cahaya makhluk ciptaan Allah, yaitu dari matahari. Akan tetapi memancarkan cahaya abadi dari kemuliaan sifat-sifatnya, sifat Allah maksudnya, ke dalam hati sanubari manusia. Itulah yang abadi, itulah terang yang sejati, tidak pernah redup dan tidak pernah mati, ya. Terakhir, matahari yang bersinar di langit bisa redup, akan tetapi matahari yang bersinar di hati tidak pernah redup. Itulah sinar Allah yang memantul ke dalam hati hamba-hamba yang tekun beribadah, seperti jamaah kita di Sunda Kelapa ini. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, semoga demikian adanya dan semoga abadi adanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.